Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan. Kita akan berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ramadan, kita tahu ayat tentang bulan Ramadan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil hai orang-orang yang beriman. Orang beriman dipanggil untuk apa? Berpuasa. Seperti orang sebelum kalian juga berpuasa. Agar apa? Intinya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bahkan di bulan Ramadan ini di 10 yang kedua itu adalah ampunan Allah. Ya. 10 yang kedua itu apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita kalau seandainya kita melakukan ibadah Ramadan baik yang wajib maupun yang sunnah dengan tekun, dengan ikhlas, fastabiqul khairat, maka yang jelas diampuni dosa-dosa kita. Bahkan siapa sih manusia yang tidak punya dosa? Kita manusia biasa. Al insanu malal khata' wa nisyan. Manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Makanya Ramadan ini kita akan membersihkan dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 34. Ya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Simak dengan iman ayah bunda jemaah sekalian. Bersegeralah minta ampunan Allah. Kenapa kita harus bersegera minta ampunan Allah? Karena kita banyak dosa. Kita bukan malaikat yang selalu baik dan kita bukan setan yang selalu berbuat jahat. Kita diantaranya kadang bisa jadi malaikat, kadang bisa menjadi setan, tergantung siapa teman dan kawannya. Makanya ayah bunda, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan, akhir zaman sudah datang. Artinya apa? Segera minta ampunan Allah. Kenapa? Kalau kita minta ampunan Allah, Allah akan berikan surga. Yang mana surga itu luasnya antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Ya, bumi ini tidak ada apa-apanya. Ternyata luasnya surga itu antara langit dan bumi. Untuk siapa? Ayah bunda jemaah sekalian. Ya, untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu apa? Yaitu orang dalam bulan Ramadan betul-betul sampai di penghujung Ramadan dia terus berjihad. Syahrul jihad ini berjuang untuk memperbaiki amal kebaikannya, amal ibadahnya, dialah yang mendapatkan ya surga yang luasnya antara langit dan bumi. Pertanyaannya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa sih orang yang bertakwa itu? Nah, ini yang mau kita bahas ya, ciri orang bertakwa itu. Di antaranya dalam ayat ini selanjutnya 134 Allah berfirman, yang pertama apa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa yang pertama itu orang yang suka berinfak, berbagi, bersedekah, ya, berzakat, yang jelas ya ada kewajiban kita sebagai umat Islam yang diberi kelebihan harta oleh Allah, yang memberikan hartanya berinfak ya, dalam keadaan sempit dan lapang. Kalau seandainya kita kaya, kita berbagi, kita berinfak wajar.
Tapi kalau seandainya kita dalam keadaan sempit, masih berbagi, ini luar biasa. Dan realita kenyataannya saya melihat orang seperti ini. Dia hidupnya susah. Dia hanya orang biasa pemulung, dia hanya tukang becak. Tetapi setiap tahun dia berkurban. Artinya apa? Dia mempedulikan orang. Hidupnya pas-pasan. Secara zahir dia miskin, tapi secara batin dia adalah orang yang kaya. Betapa banyak orang hartanya banyak, tapi dia pelit, kedekut, bakhil, tamak, bin syarakah. Makanya, ayah bunda, jemaah sekalian, jangan sampai ketika dalam ayat lain Allah berfirman, ya, apa kata Allah? Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian harta kalian. Allah minta sebagian, bukan semuanya. Jangan sampai kalian menyesal. Ya, min qabli ayati ahadakumul maut, ketika kematian datang kepadamu baru menyesal. Baru ngomong sama Allah. Apa ngomong sama Allah? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya Engkau kembalikan aku ke dunia sekejap sebentar saja ya Allah, aku akan berinfak bersedekah. Sudah terlambat. Ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dalam ayat selanjutnya, ajal tidak akan bisa diakhirkan kalau sudah datang masanya, waktunya. Makanya sebelum penyesalan itu datang, ayah bunda, kalau ingin, makanya saya sampaikan di sini, sedekah infak yang kita berikan itu akan, yang pertama apa? Lampu yang paling terang nanti di kuburan kita, ayah bunda, adalah infak sedekah yang kita berikan. Lampu yang paling terang, misbahun munirun, yang paling terang itu. Orang yang rajin berinfak bersedekah. Logika kita berbicara, kuburan itu sempit, kuburan itu gelap, banyak cacing, banyak ulat, menjijikkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dermawan, ya, orang-orang yang suka berbagi, maka kuburannya itu bagaikan istana bercahaya. Cahaya luar biasa. Bahkan yang kedua apa? Ya, hebatnya orang yang rajin berinfak bersedekah, baik dalam lapang maupun sempit, ini apa? Dia nanti di akhirat, kata Rasulullah, akan masuk pintu yang paling besar dalam surga itu. Apa nama pintunya? Babus Sakhaya. Pintunya khusus orang-orang yang dermawan. Nah, ini pengikut dari Abdurrahman bin Auf, pengikut daripada Utsman bin Affan. Insya Allah, ya, bagi para agnia, para muzaki, orang-orang kaya yang selalu rajin berinfak, apalagi orang yang tidak punya tapi rajin berinfak, dia akan masuk surga Allah dalam pintu yang besar namanya Babus Sakhaya. Selanjutnya apa? Timbangannya ringan. Ya, bahkan dia cepat masuk dalam surga. Ya, sirat kencang bagaikan flash, bagaikan petir, bagaikan kilat. Allahu Akbar. Makanya ya bunda, tidak sia-sia kita kalau ingin dikatakan orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, jangan pelit, berbagi dengan sesama. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, perhatikan. Suami yang pemarah, di bulan Ramadan dia akan sabar. Istri yang pemarah, mulutnya kotor, suka menghardik suaminya, tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Orang yang pemarah itu ayah bunda, ya, matinya jantungan. Makanya syair Arab mengatakan awalul ghadab jununun. Awal daripada kemarahan itu apa? Kegilaan. Wa akhirun nadam. Akhir daripada kemarahan apa? Penyesalan. Ya, menyesal dia. Makanya penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Makanya suami yang pemarah, ayah bunda, sampaikan kepada dia. Biasanya, ya, kalau bisa sambil kita memasak, kalau laki kita marah-marah, sampaikan kepadanya. Tanda-tanda mau gila. Suami yang suka marah-marah itu tanda-tanda mau gila itu. Ya, mudah-mudahan bukan suami kita, bunda. Suami kita adalah orang penyabar dan soleh, insya Allah. Ya, saya teringat dengan kisah ada seorang pengusaha, orang kaya, ya, dan beliau juga pejabat. Ketika ganti mobilnya mobil baru, yang terbaru hari ini saya nggak sebutkan mobilnya. Ketika dealer nelpon dia, Pak, mobilnya sudah kami antar, ibu yang ngambil kuncinya. Alhamdulillah, makasih. Nanti sore saya lihat, jam 3 saya baru pulang. Ternyata anaknya yang TK, yang kecil baru pulang. Ya, yang kecil baru pulang, ayah bunda. TK, baru belajar menggambar. Dia melihat ada mobil baru, warna putih, di depan rumah. Apa yang dia lakukan saat itu? Dia tertawa, dia tersenyum, sampai dia mengatakan, Mama, ini mobil kita ya? Iya sayang. Dia keluar, emaknya masih masak di dapur. Ketika keluar, apa yang dilakukan? Dipeluknya mobilnya, mobil balu. Dia cium. Dan ternyata di bawah mobil itu, ayah bunda, ada paku yang berkarat.
di bawah ban, dekat ban. Diambilnya yang namanya anak-anak, anak PAUD, anak TK, baru belajar menggambar. Dia bikin gambar. Paku yang berkarat tadi dibikin gambar bapaknya. Ndrrr, ndrrr, ndrrr. Papa ada kumisnya. Ndrrr, 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 ndrrr. Dikasih kumis bapaknya. Di mobil yang baru. Sebelahnya ini mama. Mama pakai jilbab panjang. Ndrrr, ndrrr, ndrrr. Sebelah kakak. Kakak pakai kacamata. Ndrrr, ndrrr. Ini adek. Adek lagi bawa tas. Ndrrr, ndrrr, ndrrr. Dia pergi ke sebelah mobil. Karena biar seimbang katanya, dibikin lagi gambar dari paku itu. Sedang dia bikin gambar di mobil baru bapaknya, apa yang terjadi? Bapaknya pulang. Ketika pulang melihat mobil dicoret, apa yang dilakukan oleh seorang ayah ini, bapak ini, orang tua ini? Mobil baru, diambilnya tangan anaknya. Emosi muncul, dia marah, dipelintir. Sampai di depan rumah itu ada pohon yang berduri. Tangan anaknya ditancapkan kepada duri itu. Tertusuk tangannya. Anaknya berteriak, diabaikannya. Kurang ajar. Otak kamu di mana? Ini mobil ayah, baru beli. Akhirnya anaknya berteriak, menangis. Sampai malam, anaknya nggak bisa tidur. Tangannya berdenyut, darah bercucuran. Istri pun kaget dan terkejut memeluk anaknya. Membersihkan kotoran, membersihkan darah-darah yang muncrat. Akhirnya apa yang terjadi? Di malam hari, si anak tidak bisa tidur karena kesakitan. Walaupun dibersihkan darahnya, akhirnya si istri dengan memelas kepada suaminya yang punya mobil baru. Pak, anak kita harus dibawa ke dokter spesialis nih. Tangannya berdenyut, tangannya bengkak. Akhirnya dibawa. Dengan penyesalan dengan mobil yang dicoret oleh anaknya tadi, ayah bunda, sampai di dokter spesialis. Anaknya akhirnya ditidurkan oleh dokter spesialis ini. Dan dokter ini berkata kepada orang tua ini anak tidak bisa diselamatkan. Tangannya harus diamputasi. Dengan tertunduk, si bapak, ayah daripada anak ini menyesal dia ketika mendengarkan apa yang disampaikan dokter. Anak disuntik bius, anak tertidur, dipotong tangannya yang berdarah tadi. Dan ketika pagi menjelang subuh, anaknya terbangun. Ayah dan ibunya, bapak dan emaknya ada di samping kanan. Dia terbangun dan dia melihat tangannya tidak ada. Saat itu dia tidak berani menatap wajah bapaknya yang membantingnya, yang memukulnya, yang menancapkan tangannya ke pohon duri. Dia tatap wajah emaknya, ibunya. Ma, adek jahat ya, ma, adek minta maaf, bilang sama papa. Itu mobil bukan mobil adek, mobil papa ya. Dia menangis. Apa yang dia katakan kepada iya nak, sudah dimaafkan papa nak, papa udah memaafkanmu nak. Dipeluknya anaknya. Sampai anaknya berkata, ma, adek nggak mau melakukan lagi. Ma, itu bukan mobil adek, adek nggak mau naik mobilnya. Papa marah sama adek. Nggak papa nak, papa sudah memaafkanmu. Apa yang dikatakan anak Anis setelah itu? Ma, sampaikan ke papa, maafkan adek, dan adek tidak akan melakukan lagi. Cuman adek minta satu permintaan. Apa kata emaknya? Apa yang kau minta nak? Sebut nak. Sampaikan ke emak nak. Sampaikan ke mama. Akan mama kabulkan nak. Apa kata anaknya ini? Yang tidak tahu sama sekali apa itu yang namanya mobil baru. Yang dia tahu adalah keinginannya. Tolong. Yang ingin adek minta hari ini, tolong kembalikan tangan adek. Adek pengen nulis. Adek pengen nulis. Adek pengen nulis. Allahu Akbar. Saat itu si bapak tidak bisa menahan tangisnya, dia peluk anaknya, dia menyesal. Dan penyesalan itu datangnya belakangan. Hanya gara-gara mobil, ayah bunda, ayahanda. Hanya gara-gara mobil, padahal bisa dicat cuma 3 juta, 5 juta. Anak kita tangannya hilang karena kemarahan kita. Orang yang suka marah bukanlah ciri orang-orang yang bertakwa. Saya teringat ada ibu pejabat di Jawa sana. Juga ketika, karena beliau adalah seorang pejabat, lipstiknya belinya di luar negeri, Hong Kong, Singapura, Paris, Amerika, entah di mana-mana. Suatu hari anaknya masuk, perempuan, masih kecil juga TK. Anaknya itu karena pengen dandan, dicoretnya wajahnya, dicoretnya bibirnya, bahkan dicoretnya juga kaca. Dan si ibu pejabat masuk ke dalam melihat anaknya mencoret lipstiknya yang jutaan harganya. Anaknya dibanting, dihantamkan kepala anaknya ke dinding. Terdiam, anaknya darah muncrat, anaknya tidak bergerak dan meninggal dunia saat itu. Apa yang terjadi? 2 penyesalan. Pertama, anaknya hilang, meninggal dunia. Kedua, dia dipenjara. Tahukah
Ayah bunda, apa yang ditulis oleh anak kecil ini, anak perempuan ini di kaca, yang ditulis olehnya dengan lipstik emaknya, I love mama, aku mencintai mama, aku sayang mama. Dia tidak mengerti bahwa ini tidak boleh, tapi karena kemarahan kita menyesal akhirnya. Jadi ayah bunda, mari apapun yang dilakukan oleh anak kita, itulah saatnya ketika umur dia masih kecil sampai 7 tahun dia ratu dan raja. Mari kita bahagiakan mereka, jangan sakiti mereka, karena dulu kita pernah seperti mereka. Wal kadhiminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarah, itulah orang yang bertakwa. Yang ketiga, siapakah orang yang bertakwa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Siapa sih manusia yang tidak punya salah? Saya punya salah, usikum wa nafsi bitaqwallah, kita manusia punya salah. Semua kita bermasalah. Kita salah kepada istri kita juga salah kepada suami, anak-anak kita punya salah. Meminta maaf itu hal yang biasa, tapi memberi maaf itu hal yang luar biasa. Demi Allah, wal 'afina 'anil nas, memberi maaf walaupun kita dizolimi orang, disakiti orang, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, sil man qata'aka, silaturahimlah orang yang memutuskan hubungan tali di antara kita. Setelah itu apa? Wa'ati man haramaka, beri orang yang pelit kepadamu, beri dia, beri hadiah orang yang pelit, jangan jauhi dia. Yang terakhir apa? Wa'fu amman dalamaka, maafkan orang yang menzolimimu. Inilah ciri orang yang bertakwa, yang suka memaafkan orang lain. Keburukan dibalas dengan kebaikan, maka kita akan menjadi orang yang muttaqin insyaallah. Yang terakhir, yang keempat, ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang ketika melakukan dosa, ketika melakukan maksiat, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengajarkan, memberikan berita gembira kepada kita. Apa kata Rasul? Lau amiltumul khataya hatta tablugas sama. Seandainya engkau melakukan dosa, dosa itu engkau tumpuk sampai ke langit yang ketujuh, summa nadimtum, kemudian engkau menyesal, tidak mau mengulangi dosa itu, la taballahu alaikum, pasti Allah akan ampuni dosa kita. Mari perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini kita banyak dosa, minimal astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau ya induknya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca doa ya, kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek saja. Makanya ini adalah ciri orang bertakwa. Ayah bunda, jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan ciri orang yang bertakwa ini kita lebih baik daripada tahun kemarin, puasa kemarin, lebih indah lagi ke depannya. Minimal kita bisa tersenyum kepada istri dan anak-anak kita yang mungkin susah diatur. Kadang-kadang istri ini, ayah bunda, tingkah lakunya macam-macam. Sudah kita bilangin, sudah kita sampaikan, tetap nggak nyambung. Kadang-kadang begitu. Mungkin bisa jadi dia banyak masalah, banyak problem. Atau mungkin ATM kita nggak kita kasih ke dia. Nah ini penyebabnya juga. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak khususnya, kalau ngajak bini, apalagi Ramadan menjelang Idul Fitri, ngajak bini ke mall, hati-hati. Pegang erat-erat tangan bini, jangan lepas. Kalau lepas, habis isi ATM kita. Yang jelas intinya ya bunda, bahagiakan pasangan hidup kita, saling memaafkan di antara kita, karena hidup ini akan indah pada akhirnya. Saya Ustadz Oren, ngobrol perkara akhlak. Sebelum saya tutup, seperti biasa, alhamdulillah saya punya produk. Selain ikan bili, selain madu, yang dijamin keasliannya, kalau tidak asli uang kembali, ada juga jahe merah. Nah, ini ayah bunda, ini jahe ini biar menghangatkan badan kita yang sering bermotor, perjalanan jauh, yang mudah masuk angin. Insya Allah dengan jahe ini, dan juga ini penangkal wabah virus jahat masuk ke tubuh kita, diantaranya wabah virus corona COVID-19 ini, yang rutin mengkonsumsi ini, insya Allah ya, selain mencuci tangan, selain kita pakai masker, akan kabur itu virus itu insya Allah. Ini produk saya, silakan yang pengen langsung japri saya menjawab ayah bunda 0812 6634 6539. Saya Ustadz Oren, alhamdulillah, mari kita tutup majelis kita ayah bunda dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.